Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa Pak? Bagaimana kabarnya? Sudah lama ya tidak jumpa. Alhamdulillah sehat. Ini masih memasuki hari raya. Yang mana kemarin kita sudah liburan panjang dan sangat merindukan untuk bertemu wajah adik-adik. Sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oh iya, karena kemarin sudah liburan yang sangat panjang mungkin ya. Siapa yang masih mengingat pelajaran sebelum liburan kemarin? Saya Pak. Ya. Bab nun sukun dan tanwin. Ya. Ternyata masih ingat ya. Dalam bab nun sukun dan tanwin itu terdapat apa saja? Saya Pak. Ya. Ifhar, Iloguna, Iklat, Ifhar. Masih ingat semua rupanya. Berikan contohnya. Saya Pak. Ya. Contohnya ifhar. Man amana. Ya. Betul itu. Sudah ya. Sudah. Berikan contohnya idgham ilaguna. Saya Pak. Ya. Mirrobbihim. Ya. Setelah bab nun sukun ada pembahasan guna yang mana nun bertasydid dan mim bertasydid. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Saya Pak. Ya. Inna a'tayna kal-kautsar. Oh iya, ini siapa saja yang masuk? Belum saya absen tadi ya? Belum Pak. Oh iya, belum. Ya, saya absen dulu ya. Oke. Absennya mana nih? Agus Suprianto, Hadir Pak. Andi Firmansyah, Hadir Pak. Dani, Absen Pak, gak masuk, sakit. sakit. Rama, Hadir Pak. Sahrul. Hadir Pak. Ya. Berarti yang nggak masuk ini cuma Dani saja ya. Ya. Mungkin kecapean setelah hari raya itu. Iya. Cilenceng. Jadi setelah nun bertasydid atau mim bertasydid yaitu guna, itu ada lagi pelajaran, ada yang ingat? Lupa Pak. Yaitu ada qalqalah, yang mana qalqalah tersebut dibagi menjadi dua. Apa saja? Masih ingat? Saya Pak. Ya. Qalqalah kubra dan sugra. Nah, ingat ya? Iya. Ingat. Ya, alhamdulillah. Lanjut, setelah ini kita masuk kepada bab mim sukun. Sebelum itu Bapak tambahkan terlebih dahulu ya. Kenapa sih kok kita setiap muslim itu dianjurkan untuk membaca secara tartil? Kenapa? Kok tidak harus dibaca gitu? Kenapa kok harus dibaca secara tartil? Ada yang bisa jawab? Nggak bisa. Nggak bisa. Lainnya? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ya sudah. Begini, karena Allah sendiri telah berfirman dalam surat Al-Muzammil itu ayat 4.
warattilil Qur'ana tartila, seperti itu. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu secara tartil. Itu Allah sendiri menyuruh kita untuk membaca Al-Qur'an secara tartil. Jadi nggak boleh kita lalu membaca semena-mena seperti itu. Sampai nanti DP, sama tune, apalagi di situ. Pokoknya nggak boleh. Jadi harus dibaca sesuai kaidah ilmu tajwid. Yang mana yang tafkhim ya ditebalkan, tarkib ya seperti itu. Lalu ya sesuai dengan ilmu tajwid seperti itu. Karena begini, hukum membaca Al-Quran dengan tartil itu adalah fardu ain, yang mana memang diharuskan, fardu ain. Dan hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, seperti itu. Jadi adik-adik harus lebih semangat lagi untuk mempelajari ilmu tajwid, sehingga apa? Bacaan Al-Quran kita nanti bisa benar dan jelas seperti itu ya. Karena ditakutkan seperti ini, ketika nanti bacaan kita syukur moco lah, katakanlah cari jawabannya, syukur moco, syukur metu gitu, kurmuni, nah ini yang ditakutkan apa? Akan mengubah makna atau isi bacaan Al-Quran tersebut. Seperti itu. Yang ditakutkan adalah itu. Jadi kita harus membaca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Lanjut ke pembahasan mim sukun bertemu dengan huruf ba dibaca samar disertai dengung, yaitu ikhfa syafawi. Yang contohnya ialah tarmihim bihijarah. Diulangi, dibaca bersama-sama. Tarmihim bihijarah. 1, 2. Tarmihim bihijarah. Nah, itu ikhfa syafawi, yang mana mim mati bertemu dengan ba. Lanjut, setelah ikhfa syafawi itu ada idgham mislain, yang biasanya disebut dengan idgham mimi, seperti itu. Yang mana mim mati bertemu dengan mim. Yang ada contohnya itu innaha alaihim muqsadah. Jadi mim mati bertemu dengan mim. Coba setelah ini kita baca bersama-sama. Innaha alaihim muqsadah. 1, 2. Innaha alaihim muqsadah. Jadi mim mati bertemu dengan mim. Selanjutnya itu ada idhar syafawi. Idhar syafawi itu mim mati yang bertemu dengan 27 huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jadi selain mim dan ba, seperti contoh alif, ba, ta, itu semua alif, ta, fa, nah itu semua masuk ke dalam idhar syafawi, kecuali apa? Mim dan ba. Jadi semuanya selain mim dan ba itu masuk ke dalam idhar syafawi. Yang cara bacanya ialah jelas tanpa dengung. Jelas tanpa dengung. Satu contoh ini ada di sini, anta. Nah, jadi itu mim mati bertemu dengan ta. Anta. 1, 2. Anta. Setelah itu ada lagi contohnya alam nasroh, yang mana mim mati bertemu dengan nun. Mim mati bertemu dengan nun. Itu dibaca jelas idhar syafawi. Cara bacanya jelas tanpa dengung.
Alam nashrah, jadi langsung tanpa dengung, bisa dimengerti. Mungkin ada yang belum dipahami bab mim sukun itu sudah ya. Kayaknya memang sudah waktunya kita praktek seperti itu. Praktek membaca bersama-sama secara bergantian, dan nanti Bapak tanyakan mengenai hukum bacaan tajwidnya seperti itu ya. Paham? Setelah kita nanti membaca, lalu Bapak tanyakan mengenai hukum bacaannya. Dibuka surat Al-Baqarah ayat 6, langsung ke ayat 6 saja. Sudah ketemu semua? Bergantian ya, Bapak terlebih dahulu, lalu adik-adik mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Oke, lebih keras lagi suaranya biar biar lebih jelas. Jangan ragu untuk membacanya. Nanti kalaupun memang ada yang salah, biar Bapak tegur seperti itu dan tidak salah lagi seperti itu ya. Biar tahu oh ini sudah benar dan yang mana yang belum benar. Lebih keras lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Andi coba baca sendiri ayat 6 langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke, bagus. Sahrul a'anzartahum itu bacaan apa? A'anzartahum nun mati bertemu dengan dal, Bacaan ikhfa. dibaca ikhfa. Bagus sekali. Rama amlam tunzirhum, amlam mem mati bertemu dengan lam itu dibaca apa? Tidak syafawi, Pak. Oh, langsung. Ini. Bagus sekali. Amlam tunzirhum, mem mati bertemu tak? Sama itu, Pak. Tidak syafawi. Sama. Baik. Ini yang masih belum
Pak. Wah, ya. Lanjut ya. Kita lanjutkan ayatnya. Persiapan lagi nanti Bapak tanyakan lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim Wa ala absarihim ghishawah. wa ala absarihim ghishawah Wa lahum 'adzabun 'adzim. wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini pertanyaannya agak sedikit lebih banyak satu ayat ini. Jadi adik-adik persiapan ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala qulubihim wa ala. Mim mati bertemu dengan waw. Itu dibaca apa? Andi. Izhar Syafawi Pak. Wa ala sam'ihim. Mim mati bertemu dengan ain. Itu apa? Kamu bacaan apa itu? Mim mati bertemu dengan ain. Tidak Syafawi Pak. Ya, bagus. Wa ala absarihim. Nah, ini ada lagi. Absarihim. Ba itu kenapa kok? Oke. Kira-kira kenapa itu? Syahrul. Kok gitu Syahrul? Karena itu bacaan qalqalah. Oh iya, ya. Bagus. Lanjut. Absarihim ghishawah. Nah, itu kira-kira bacaan apa? Agus. Mim mati bertemu dengan win. Izhar Syafawi Pak. Ya, Syafawi. Walahum ala. Nah, itu mim mati bertemu dengan ain. Itu bacaan apa, Mas Agus? Sama Pak, Izhar Syafawi. Sama ya? Sama sekali. Ya, sama ternyata. Ya. Lanjut satu ayat lagi. Setelah ini lalu boleh pulang lalu masih pagi. Nah, boleh tak? Boleh. Masih ada perasaan? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Satu, dua. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Lagi lebih keras. Bapak Karni, ayo. Satu, dua. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Satu, dua. Wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Oke. Ini lebih lengkap lagi pertanyaannya. Ya. Yang tadi di atas cuma membahas izhar halki, lalu ada ikhfa, lalu apa lagi tadi? Ada qalqalah, ya. Ini lebih lengkap lagi. Silakan disimak adik-adik.
Wa minan nas. Nah, nan itu kenapa kok dengung terlebih dahulu? Kok ditahan di situ kenapa? Kira-kira kenapa? Andi. Guna nun bertasdid Pak. Ya. Nun bertasydid. Jadi ketika ada nun bertasydid itu dibaca guna, ya, dibaca guna. Itu berdengung dua harokat. Jadi ditahan terlebih dahulu. Wa minan nasi ditahan terlebih dahulu. Lanjut mayyakulu. Itu nun mati bertemu dengan ya. Kira-kira apa Andi? Idgham bila guna. Idgham Bila guna. Idgham bila guna. Benar, Sahrul. Idgham bila guna katanya Andi. Saya nggak tahu, sampean yang tahu. Ayo. Salah. Oh, salah. Loh, gimana Andi kok disalahkan ini? Saya bukan saya ya yang menyalahkan, tapi teman sampean loh ya. Sahrul. Kira-kira yang mana yang benar? Yang benar idgham diguna Pak. Oh, idgham diguna. Iya, Mas Agus apa? Idgham diguna Pak. Oh iya, idgham diguna. Ternyata Mas Agus juga idgham diguna. Yang benar berarti idgham diguna. Itu karena apa? Idgham diguna hurufnya ada 4. Ya, nun, mim dan wawu. Cara membacanya itu dengung terlebih dahulu. Itu dengung. Jadi mayyaku, nah, lebur dan dengung ditahan terlebih dahulu. Itu masuk idgham diguna. Idgham diguna dengan nun. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Nun bertasydid itu sama seperti yang tadi dijawab oleh itu nun bertasydid guna dengung. Lanjut wa ma hum bimu'minin. Mim mati bertemu dengan ba yang dari tadi cuma ada idhar syafawi. Ini mim mati bertemu ba, kira-kira apa? Rama. Mim mati bertemu dengan ba. Ayo jawab. Ikhfa syafawi. Oh ya, Pak Syafawi. Jadi beda dengan yang tadi di atas. Yang ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, bihim wa ala itu, qulubihim wa ala. Mim mati bertemu dengan wawu. Yang di bawah mim mati bertemu dengan ba. Kalau yang di bawah ayat 8 itu cara bacanya dengung terlebih dahulu. Kalau yang di atas itu jelas tanpa dengung sama sekali, namanya saja jelas gitu, ya. Jadi cara bacanya ala qulubihim wa ala sam'ihim, tanpa dengung, jadi jelas seperti itu. Oke, bab-bab yang telah dipelajari ini tadi dipelajari kembali. Yang kemarin ada yang sempat lupa seperti tadi itu, kol-kola itu dipelajari kembali, hafalkan, ingat-ingat, karena apa? Pertemuan yang akan datang kita akan melaksanakan ulangan. Jadi nanti biar enak dalam pengisiannya. Oh iya, sama siapa itu yang sakit? Dani, ya, itu dikasih tahu kalau pertemuan yang akan datang
kita akan ulangan biar sama-sama belajar, ya Pak. Cukup sekian mungkin dari Bapak. Kita berdoa bersama-sama biar apa yang telah kita pelajari tadi sampai akhir bisa manfaat untuk diri bisa manfaat untuk diri kita terutama dan orang sekitar dan keluarga seperti itu. Al-Fatihah. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.